Apa itu nikah? Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. Nikah secara harfiah artinya himpunan atau adamu, kumpulan atau al-jam'u, dan hubungan intim atau al-wat'u. Secara denotatif, kata an-nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif ia merujuk pada makna hubungan intim. Secara syar'i, nikah adalah akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan intim dengan menggunakan kata ankahtuka yang berarti menikahlah dan zawajtuka yang berarti mengawinkan. Di dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa sesuatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan menjadi hubungan yang halal. Dalam hal ini, perjanjian suci pernikahan dapat dinyatakan dalam ijab qabul. Bagaimana sih hukum nikah itu? Pada dasarnya, hukum nikah adalah mubah atau sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah tergantung situasi dan niat seseorang. Sehingga hukum nikah dibagi atas. Yang pertama yaitu wajib bagi seseorang yang sudah mampu dan memenuhi syarat serta khawatir akan terjerumus ke hal-hal yang zina. Yang kedua yaitu sunnah bagi seseorang yang sudah mampu untuk berumah tangga, memiliki niat untuk menikah, dan mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang zina. Yang ketiga yaitu mubah bagi seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah tetapi belum mampu untuk mendirikan rumah tangga atau sebaliknya. Yang keempat yaitu makruh bagi seseorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal untuk berumah tangga. Dan yang terakhir adalah haram bagi seseorang yang mempunyai maksud tidak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri yang baik, atau dalam artian seseorang tersebut ingin membalas dendam atau menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Rukun dalam proses akad nikah adalah sebagai berikut. Rukun yang pertama yaitu adanya calon suami dengan syarat. Yang pertama beragama Islam, kedua atas kehendak sendiri bukan mahram, yang ketiga dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri dengan syarat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua tidak terpaksa, yang ketiga bukan mahram, yang keempat tidak bersuami, yang kelima tidak sedang masa iddah, yang keenam dan juga tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang ketiga yaitu adalah wali dengan syarat mukallaf atau beragama Islam, dewasa dan mempunyai akal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang keempat yaitu adanya dua orang saksi dengan syarat. Yang pertama mukallaf, merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami dengan syarat adanya kata-kata nikah atau kata yang semaknya dengan itu, dan juga berurutan antara ijab dan qabul. Apa sih tujuan nikah itu? Beberapa tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadis yaitu: pertama, yaitu melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapat pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki. Yang kedua, yaitu melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Selain itu juga dapat mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga yaitu mencegah dari perbuatan zina. Seperti yang sudah diketahui
bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri sehingga bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu juga dapat menjaga pandangan dari terhindar dari perbuatan zina sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan dengan baik. Dan yang keempat yaitu untuk menyempurnakan separuh agama. Dalam hal ini menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga kemaluan dan perutnya, seperti yang diungkapkan oleh para ulama bahwa pada umumnya rusaknya suatu agama seseorang sering berasal dari kemaluan dan perutnya. Dan yang kelima yaitu mendapatkan keturunan dengan harapan dapat menjadi penerus keluarga. Selain itu juga dapat menambah kebahagiaan bagi rumah tangga yang sedang dibangun dan juga bisa menjadi bekal pahala untuk suami istri di kemudian hari. Yang keenam yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia, bisa hidup bersama dan menua bersama hingga menghembuskan napas terakhir. Selain itu juga dapat membuat seseorang menjadi lebih bahagia dan hati menjadi tenang. Selanjutnya adalah macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Pernikahan yang dilarang telah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu pernikahan semahram. Mahram adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki mahram. Mahram sendiri dibagi menjadi 3, yaitu mahram karena keturunan adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena sebab hubungan keturunan, dan keharaman ini berlaku untuk selamanya. Kemudian yang kedua, mahram karena pernikahan atau masahara adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh laki-laki karena sebab pernikahan, sifatnya adalah sementara. Kemudian yang ketiga, mahram karena persusuan adalah seorang perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena ada hubungan dengan sepersusuan. Kemudian yang kedua yaitu nikah syighar, adalah pernikahan silang, artinya seorang yang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat orang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. Pernikahan ini dilarang karena terjadi pemaksaan dan persyaratan yang mengikat. Kemudian yang ketiga yaitu nikah tahlili, adalah menikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Pernikahan ini dilakukan secara rekayasa dengan tujuan agar mantan suami dapat menikah kembali dengan seorang perempuan yang sudah dicerai dengan talak bain kubro, yaitu habis masa iddahnya. Kemudian yang keempat yaitu nikah mut'ah atau nikah kontrak. Karena di samping pernikahan dilakukan hanya semata-mata untuk bersenang-senang dan dibatasi oleh waktu tertentu, juga pernikahan ini memperlakukan seorang perempuan seperti barang. Kemudian yang kelima yaitu nikah yang masih dalam masa iddah. Iddah adalah masa menunggu seseorang perempuan, tidak boleh menerima pinangan seorang laki-laki. Kemudian yang keenam yaitu nikah beda agama. Menikah dengan seseorang perempuan yang musyrik atau kafir hukumnya dilarang dalam Islam, sehingga hukumnya haram apabila dilakukan oleh umat Islam karena Allah melarangnya. Hal-hal apa saja yang dapat memutuskan ikatan pernikahan? Ada beberapa hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan, yaitu antara lain yang pertama adalah talak. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada pihak istri. Talak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang pertama kalinya atau kedua kalinya, sehingga suami masih boleh rujuk atau kembali kepada istri yang telah ditalaknya. Lalu talak bain atau talak 3,
yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah baru. Yang kedua yaitu fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, seperti contoh ada seorang laki-laki yang beragama Islam menikah dengan seorang perempuan yang awalnya tidak beragama Islam. Tetapi ketika menikah, wanita tersebut masuk agama Islam dan mereka berdua menikah secara agama Islam, tetapi setelah mempunyai anak, wanita tersebut memutuskan untuk kembali ke agamanya yang semula. Nah, semenjak itu akad nikah menjadi rusak karena orang Islam haram menikah dengan perempuan yang tidak beragama Islam. Lalu penyebab yang ketiga yaitu khulu. Menurut bahasa, khulu berarti menanggalkan atau melepaskan dalam ilmu fikih. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Yang keempat adalah li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Lalu yang kelima adalah ilak. Ilak berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali pada istrinya, maka ia diwajibkan membayar denda, sumpah, atau kafarat. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, seperti berkata, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Ucapan ini merupakan bentuk talak secara kinayah atau talak secara tidak terang-terangan. Lalu apa sajakah hak dan kewajiban dari suami dan istri? Berikutlah yang menjadi hak dan kewajiban dari suami istri. Yang pertama, yakni kewajiban suami terhadap istrinya. Di antaranya, yang pertama yaitu suami wajib menggauli istrinya dengan cara yang baik dan penuh kasih, sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Lalu yang kedua, yakni suami wajib memberi nafkah lahir dan batin. Contohnya dari lahir, yakni memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita, seperti hukum haid, nifas, wiladah, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, yakni suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istrinya. Yang kelima, suami wajib menutup aib istri kepada siapapun itu. Yang keenam, ketika ada tanda-tanda kematian seorang suami, hendaklah berwasiat kepada istrinya. Selanjutnya akan dijelaskan kewajiban istri terhadap suami. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah pemimpin keluarganya. Yang kedua, istri wajib menaati suaminya selama tidak dalam kemaksiatan. Yang ketiga, istri hendaknya memenuhi kebutuhan suami dan keluarga, baik kebutuhan biologis maupun non-biologis, kecuali ada sebab-sebab syar'i yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang keempat, istri hendaknya mendahulukan hak suaminya di atas hak kedua orang tuanya. Yang kelima, istri wajib menjaga harta suaminya dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, istri hendaknya senantiasa membuat dirinya selalu menarik di hadapan suami. Kemudian yang ketujuh, istri wajib menjaga kehormatan suami selama-lamanya, baik suaminya itu masih hidup ataupun
setelah suaminya itu tidak ada. Pasti kita tidak asing dengan kata iddah. Sebenarnya iddah itu apa? Iddah adalah masa menunggunya bagi perempuan yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk diperbolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Tujuan dari iddah adalah untuk mengetahui apakah seorang yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak. Iddah dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah iddah mati, yaitu apabila si perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya baik sudah dicampuri maupun belum, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua adalah iddah hamil, yaitu apabila seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Yang ketiga adalah iddah karena talak, fasakh, dan khuluk, yaitu ada 2 hukumnya. Yang pertama adalah apabila ketika ditalak suami seorang istri belum pernah dicampuri, maka tidak memiliki iddah sama sekali. Yang kedua iddah apabila ketika ditalak suami seorang istri yang sudah pernah dicampuri, masa iddahnya adalah sebagai berikut, yaitu apabila dalam keadaan menstruasi, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Apabila dalam keadaan suci, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Apabila dalam keadaan mengandung, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, Thahibul Hajat yang kami hormati, dan kedua mempelai yang berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan limpahan karunia-Nya, kita sekalian bisa hadir memenuhi undangan keluarga Bapak Akbar Aji Saputra dalam rangka akad nikah putrinya yang bernama Viviana Kumala Dewi dengan saudara Ramdhani dari keluarga Bapak Abdillah. Adapun untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua serah terima dan sambutan, yang ketiga penyerahan simbolis seserahan,
Yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kelima, ijab kabul. Dan yang keenam adalah doa. Selanjutnya yaitu acara yang ketujuh yaitu penandatanganan buku nikah. Yang kedelapan yaitu serah terima mahar. Dan yang kesembilan yaitu tukar cincin. Acara yang ke-10 yaitu sungkeman. Dan acara terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu serah terima dan sambutan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana layak adat kita atas keluarga mempelai wanita, memberikan kesempatan kepada pihak mempelai pria untuk memberikan kata pengantar. Hal ini sebagai amanat keluarga menyerahkan pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Untuk itu, segera kami serahkan kepada yang mewakilinya. Yang terhormat wakil keluarga pengantin pria, kepada Bapak Abdillah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang berkenan hadir pada hari ini, kepada orang tua dari mempelai wanita yang kami hormati beserta keluarga besar, kepada kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan kedua mempelai dalam lindungan Allah dapat membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya yang dirahmati Allah, saya mewakili keluarga besar mempelai laki-laki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga mempelai perempuan atas penyambutan kepada keluarga kami. Mudah-mudahan mulai hari ini dan seterusnya kita dapat menjalin silaturahmi dan menjadi keluarga besar yang sejahtera, bahagia, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berharap agar anak saudara kami Ramdhani Ilham Anwar agar dapat diterima dengan baik menjadi bagian dari keluarga besar mempelai wanita. Apabila kesalahan dan kehilafan yang dilakukan Ramdhani nantinya, kami mohon untuk dibimbing dan diarahkan ke jalan yang baik dan benar, supaya bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga serta dapat bertanggung jawab pada keluarganya kelak. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Kepada orang tua dari mempelai wanita, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdillah yang telah dengan ikhlas penuh kesungguhan menyampaikan amanat pengantin pria sekeluarga kepada keluarga pengantin wanita. Selanjutnya, kiranya tepat sekali jika kesempatan berikutnya kami serahkan kepada pihak keluarga pengantin wanita yang dalam hal ini akan disampaikan atau diwakilkan oleh Bapak Akbar Aji Saputra. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Akbar Aji Saputra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya yang berbahagia serta pengantin pria dan keluarga. Sebelumnya, untuk mengawali sambutan dalam acara pernikahan Saudara Ramdhani dan Saudari Viviana, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia semuanya, saya mewakili keluarga besar mempelai wanita mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar pria. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bingkisan yang diberikan oleh keluarga besar mempelai pria. Semoga dapat menjadikan penguat ikatan kekeluargaan di antara keluarga mempelai wanita dan mempelai pria. Amin, Allahumma amin. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati hidangan yang sudah kami siapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akbar Aji Saputra yang telah menyampaikan amanat pengantin wanita sekeluarga kepada keluarga pengantin pria. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan simbolis seserahan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan diwakilkan oleh ibunda dari calon mempelai pria kepada ibu calon mempelai wanita. Kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan akad nikah. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ferdi. Kepadanya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Marilah kita ikuti acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti akad nikah yang dilanjutkan dengan pembacaan doa. Akad nikah akan dilaksanakan antara Saudari Viviana dengan Saudara Randen. Hal ini akan dipimpin oleh Bapak Fahdul selaku petugas dari Kantor Urusan Agama dari Cabang Demaan City. Kepada Bapak Fahdul kami persilahkan. Ngapunten. Niki sing gugup malah penghulunya mboten. Ngapunten nggih. Ngapunten. Guru tepake. Ampun apa dereng? Sing nikah niki pundi? Sing leres sing pundi ya? Yang sepahnya pundi? Yang sepah.
Iki janjane enten cah saiki ku enten tiyang sepah ya mboten ngertos. Niki penghulu. Niki tiyang sepah. Niki maceme napa? Kuwi mbek mertua ngono. Ra ada tata belas bojomu. Tekak wae, Pak. Tekak wae. Lek empun keluarga sing diperloke iki dewasa. Gede. Gede, ya gede ya akeh. Ya gede apane ya sing kira-kira sing perlu lah. Gede awake ya perlu. Gede donyane ya perlu. Gede apane malih. Lek sing disenengi tiang estri ku biasanya gede apane iki? Oh, gede dompete, gede nganune mboten purun. Lek gede nganune ra duwe duit padha wae ya. Buak wae ya, golek meneh. Bon gede, dawa. Dawa iki ora dawa nganune ya. Dawa umure, pinter ngono kok. Dawa rezekine, terus langgeng, dawa ya langgeng saged. Ora genta-genti ngono lho, setia ya, ibaratnya setia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau Ramdhani Ilhan Anwar bin Abdillah dengan anak saya yang bernama Viviana Kumala Dewi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai 1.100.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Viviana Kumala Dewi binti Akbar Aji dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Halal, alhamdulillah. Donga mawon nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al hadzal 'arsha wa zawjatahu mawaddatan wa rahmatan wa alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawwa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaykha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammad wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahuma warzuqhuma rizqan hasana halalan tayyiban nafi'an mubarakan fi umrihima wa dinihima wa dunyahuma wa akhiratihima warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan mubarakah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syurada lil amtalin bil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirobbilalamin. Baru saja kita saksikan pelaksanaan akad nikah antara saudari Viviana dengan saudara Ramdhani. Mudah-mudahan akad nikah ini akan selalu menjadi tali pengikat cinta kasih yang abadi bagi kedua mempelai. Semoga tetap istiqomah dalam membina dan membentuk rumah tangga yang harmonis, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya yaitu sungkeman. Untuk yang pertama yaitu mempelai putri akan meminta restu kepada cinta pertamanya yaitu ayahandanya yang tercinta dan mempelai putra dengan ibu mertua yang tersayang. Kemudian bergantian lalu dilanjutkan dengan meminta restu kepada kedua orang tua dari mempelai laki-laki. Alhamdulillah rangkaian acara akad nikah sampai dengan prosesi sungkeman telah dilewati dengan baik. Dengan hormat kepada seluruh hadirin memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai beserta keluarga. Dilanjutkan dengan ramah tamah atau menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga mempelai. Kami selaku MC mohon undur diri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah.
Dulu cok langsung. Hah?